kan? Lalu selamat hari kasih sayang, Happy Valentine. Buat anak. Ya, dengar suara Bu Nanda enggak? Jelas? Iya. Semuanya senang ya? Iya. Semuanya senang kan? Semua kamu libur panjang kita ya kemarin ya. Lumayan ya kan? Iya. Sudah makan-makan yang enak? Si Pacai Gunanda. Si Pacai. Semua makan enak? Dapat coklat? Dapat angpau? Di rumah aja, Bu. Oh, di rumah aja. Dapat angpau? Di rumah aja, lagi musim corona. Ya di rumah aja memang, nggak boleh kemana-mana. Kita buat makanan kan di rumah. Iya. Dapat angpau enggak kamu? Enggak. Dapat. Kasihan nggak dapat. Oh, dapat ya. Angpau nalai. Iya. Yang dapat syukur, yang nggak dapat ya sudah. Ya kan? Oke. Baik. Tadi sudah doa, anak-anak sudah doa. Mas 3B sudah doa tadi di Pak Gatot? Sudah. Belum. Ada yang sudah atau belum? Baik, Bu Nanda anggap sudah ya. Baik, nanti baru kita doa. Oke? Oke, Bu Nanda nanti masuk langsung. Baik, anak-anak. Oke. Sudah disiapkan bukunya? Buku jamrutnya? Hari ini Bu Nanda? Ya. Oke, good. Baik, sudah dikerjakan belum? Bu Nanda mau lihat dulu, mau lihat yang minggu lalu. Tugas minggu lalu yang Bu Nanda suruh adalah melanjutkan yang halaman 22 itu, lihat nomor 3, 4, 5. Sudah kamu kerjakan atau belum? Tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Sudah ya? Sudah. Sudah loh ya, jangan bilang belum ya. Bu Nanda enggak mau karena nanti pas PH bertanya lagi, Bu nggak dikerjakan. Enggak ya, sudah. Karena anak-anak ya, Bu Nanda yakin anak-anak bisa menjawab. Bu Nanda pasti yakin karena jawabannya kan sudah ada di buku semua, ya kan? Bu Nanda nggak perlu menjelaskan lagi ya. Yang perlu kamu ingat apa? Coba Bu Nanda mau tahu dulu. Yang bisa langsung menjawab, Bu Nanda kasih nilai bonus. Ada perbedaan ya cara berdoa antara orang Farisi dan pemungut cukai. Bu Nanda sudah menjelaskan ya siapa orang Farisi, siapa pemungut cukai. Kalau masih ingat minggu lalu. Nah, siapa yang menjelaskan ke Bu Nanda bagaimana cara berdoanya orang Farisi? Raise your hand please. Dapat nilai 90 untuk nilai bonus. Brandon duluan. Oke, Brandon duluan. Jelaskan Brandon. Jangan membaca buku dulu. Ayo. Kamu menjelaskan dengan kata-kata sendiri. Kalau orang Farisi doanya suka berlebihan dan bertele-tele. Kalau orang pemungut berdoa untuk meminta ampun. Oke, ya, oke, benar Brandon. Ya, oke Brandon ya. Orang Farisi dan pemungut cukai ini adalah dua orang yang berbedanya jauh ya anak-anak berdoanya ya. Seperti yang dijelaskan Brandon tadi. Oke. Satu orang aja ya karena sudah dijelaskan Brandon, semua anak-anak bisa menjawab, nggak apa-apa. Kan Bunda ambil yang paling cepat. Nah, orang Farisi. Jolin mau bertanya. Ya, kenapa Jolin? Tanya apa Jolin? Bertele-tele itu apa, Bu? Oh, bertele-tele itu. Bertele-tele itu berdoa yang tidak jelas. Ya kan? Tidak jelas, tidak sungguh-sungguh dengan hati. Ya Tuhan, memang hari ini tidak benar-benar berdoa, tidak sungguh-sungguh, itu bertele-tele. Doanya panjang-panjang, itu berdoa bertele-tele. Ya. Berdoa yang berpura-pura itu namanya bertele-tele. Ya kan? Pura-pura berdoa. Tuhan, Jolin mau hari ini, tapi dia gak sungguh-sungguh berdoa. Pura-pura berdoa supaya dilihat sama papa misalnya. Contoh ya Jolin ya. Loh, itu namanya bertele-tele. Ya? Paham ya bertele-tele ya? Berarti kan gak baik doa yang seperti itu. Ya, paham ya?
Nah, si pemungut cukai anak-anak berdoa minta Makasih ampun. Bu Nanda. Iya, Jolin. Minta ampun, Tuhan, kasihani aku. Ya, jangan tidur dulu. Ini siapa yang tidur ini seperti orang? Ayo kita bangunkan sama-sama yuk. Ayo, loh. Rafael, yuk bangun Rafael. Semangat Rafael. Rafael, dengar Bu Nanda. Ayo duduk yang baik. Yuk, ayo nak duduk yang baik. Yes. Good, thank you. Ya, duduk yang baik. Nanti ada permainan nanti Bu Nanda kasih loh ya. Baik. Pemungut cukai itu minta ampun ya kan, dia merasa berdosa. Lalu si orang Farisi tadi apa? Sombong. Bagaimana doanya tadi? Bertele-tele dan merasa diri benar. Aku loh benar Tuhan, enggak seperti orang berdosa. Ya itu loh pemungut cukai yang berdosa ya kan. Boleh enggak kita berdoa membandingkan diri kita? Diri kita baik, orang lain tidak. Itu doa yang benar-benar tidak benar, salah. Ya, kita nggak bisa berdoa seperti itu. Oke? Itulah perbedaan doa orang Farisi. Nah, di ulangan nanti kamu harus memahami ya dua ini. Bisa anak-anak? Kamu harus tahu orang Farisi berdoanya seperti apa yang dalam bacaan Injil ya. Lalu pemungut cukai berdoa seperti apa. Paham sampai di situ? Oke? Oke, hari ini Bu, tolong diulangi. Hari ini Bu Nanda nggak bisa Bu Nanda jelaskan lagi ya. Nanti kamu lihat video pembelajaran ya William. Oke. Hari ini Bu Nanda mau kita lanjut ke harapan. Oke, di halaman berapa? Silakan buka lembar bukunya. Di halaman berapa? Siapa yang sudah menemukan? Halaman? 26. Terima kasih. 26. Ya, kasih tahu teman-teman yang belum dapat. 26. Kita belajar tentang harapan hari ini. Nah, sebelum belajar tentang harapan, semua lihat ke Bu Nanda ada permainan singkat. Bu Nanda mau coba fokus ya. Kamu bisa mengukur sendiri. Aku fokus, aku bisa nggak fokus atau aku cepat nggak pikiranku. Ayo, kita bisa melatih diri dengan ini. Permainannya singkat sekali sama Bu Nanda. Kalau yang fokus bisa pasti mengikuti permainan Bu Nanda. Oke, yang belum tidak apa-apa. Oke, fokus. Nanti kalau yang salah nggak usah merasa. Oke, siap duduklah dengan baik, posisi duduk dengan baik. Ya, oke. Yang kameranya bisa di-on-kan, di-on-kan. Permainannya seperti ini anak-anak. Oke, kita ikut game ini ya, game singkat ya. Oke, semangat. Kalau Bu Nanda bilang gini, ini satu. Sekarang hafalkan dalam pikiranmu. Ini satu. Ini satu. Hati-hati. Ini satu. Oke, siapa ini? Siapa ini yang nutup mukanya dengan buku? Matthew. Kenapa, Matt? Matthew. 30. Lihat Bu Nanda. Ya, sudah mendengar Bu Nanda? Bisa, Bu. Mendengar Bu Nanda. Oke. Miane, anak-anak. I'm sorry. Ya, hilang ya. Duh, ini sering down. Minggu lalu tidak terekam error. Maaf ya anak-anak. Nggak tahu nih Bu Nanda. Mungkin dia lelah ya. Jaringannya lelah. Capek dia mungkin ya. Maafkan anak-anak jadi terganggu pembelajaran kita. Tetap semangat ya. Sebentar lagi kok ya. Bertahan ya. Oke? Gak jadi deh game kita. Ya ampun, ya ampun. Jaringan gak mau kerja sama deh. Jahat deh jaringannya ini. Error banget. Kalau Bu Nanda anak Sultan, aku beli, Bu Nanda beli nanti ini. Jaringan khusus supaya kuat jaringannya. Oke, ya udah. Tadi mau ngajak bermain, nanti aja penutupnya. Oke, permainannya Bu Nanda lanjut penutup aja ya. Oke, bisa? Oke, sekarang Bu Nanda mau kalian membuka yang halaman 26 tadi. Nah, kalau pengertiannya harapan, masih ingat nggak? Yang minggu lalu sudah Bu Nanda jelaskan. Oke, siapa bisa menjelaskan sama Bu Nanda? Nilai bonus. Harapan adalah... Coba masih ingat pengertian harapan? Audrey, Bu. Oke, Audrey. Harapan?
Suatu yang ingin dicapai, dimiliki. Oke, betul Audrey. Sesuatu yang ingin dicapai, ya, yang dimiliki, itulah harapan. Minggu lalu kalau kamu masih ingat, ya, masing-masing kamu mewakili, ya, nggak semua, nanti waktu kita habis kalau semua kemarin kan. Kamu mengungkapkan, Bu, harapan saya tahun 2021. Tapi intinya semua, Bu Nanda dan kamu berharap corona ini musnah gitu kan. Nggak ada lagi. Itu harapan. Itu harapan kita, ya kan? Nah, anak-anak, ya. Nah, harapan yang Bu Nanda jelaskan minggu lalu masih ingat, harus ada. Nah, ini screen-nya Bu Nanda error lagi. Gak kelihatan kan screen-nya? Kelihatan apa enggak? Oke. Oke, sambil Bu Nanda jelaskan aja ya. Iya, tapi belum ini. Iya. Kelihatan, Bu. Iya, sabar. Iya. Pokoknya intinya adalah kamu ketika kita berharap, kita harus mengusahakan atau memperjuangkan itu. Itu harapan yang minggu lalu Bu Nanda ingatkan. Masih ingat kan PowerPoint-nya Bu Nanda? Nah, anak-anak, di sebelumnya di GCR Bu Nanda kirim tadi ada cerita gadis penjual korek api. Ada yang sudah menonton videonya? Ada? Aku pernah lihat video. Iya, yang belum nggak apa-apa. It's okay. Iya. Ya, nanti. Saya sudah tahu ceritanya. Oh, sudah tahu ya. Ya, itu mengisahkan seorang anak, ya kan, dia mempunyai harapan dengan dia menyalakan, setiap dia nyalakan korek api, dia punya harapan yang indah gitu kan. Dan harapannya itu macam-macam, ya kan. Anak-anak kalau nanti nonton ya, lihat harapannya. Yang jelas dia berharap bahagia. Semua harapannya itu adalah harapan yang membahagiakan anak-anak. Itu yang diinginkannya. Nah, itu dalam cerita dongeng atau dalam cerita yang Bunda kirim. Tetapi ini dalam cerita orang suci, orang kudus, ada Santa Monica. Ya, kita akan melihat tentang Santa Monica. Tapi Bunda nggak kirim videonya karena semua ceritanya sudah lengkap ada di bukumu. Bunda mau anak-anak kita semua membaca singkat tentang Santa Monica. Silakan sambil Bu Nanda tanya-tanya, membaca singkat dalam hati tentang kisah Santa Monica yang di halaman 26. Tahu ya Santa Monica itu siapa? Kalau ingat pelajaran kelas 2, ya, Santa Monica ibunya Santo Agustinus, masih ingat? Kalau ingat kamu bagus. Semakin tahu ceritanya. Silakan sambil dibaca. Oke. Sambil dibaca, sambil Bu Nanda. Kamu boleh garis yang penting ya anak-anak ya. Silakan stabiloin. Ya, atau pakai highlightermu atau penggarismu kamu garis pakai pensil. Yang pertama, kamu garis kelahiran Santa Monica. Itu pasti Bu Nanda tanya di ulangan. Ya, Monica lahir tahun berapa? Di mana? Itu pertanyaan Bu Nanda. Sering keluar. Tahun 331 di Tagaste, Algeria, Afrika Utara. Tapi Monica ini bukan orang Afrika. Leluhurnya itu dari Fenisia. Fenisia itu dari Timur Tengah. Dari Asia Timur Tengah. Sudah, kamu garis juga berapa anaknya Santa Monica? Ada 3 orang anaknya. Sekarang kamu garis namanya, yaitu Agustinus. Siapa? Yang kedua? Navigius dan Perpetua. Jangan salah. Ya. Nah, nanti pas ulangan Bu Nanda tanya, ayo sebutkan nama 3 orang anak Santa Monica dan Patricius. Patricius sudah tahu ya nama suaminya Santa Monica. Mereka punya anak 3, namanya Agustinus, Navigius, dan Perpetua. 2 cowok dan 1 perempuan. Oke. Nah, sambil dibaca Bu Nanda jelaskan. Bu Nanda jelaskan singkat. Kamu ingat baik-baik. Ya.
Santa Monica ini adalah orang yang taat kepada Tuhan anak-anak itu. Tetapi dia menikah dengan seorang kafir. Kafir itu yang nggak percaya kepada Tuhan, yaitu Patrisius. Padahal Patrisius ini adalah seorang pegawai tinggi pemerintahan, ya kan? Orang penting, ya. Lalu mereka punya anak 3, Agustinus, Navigius, dan Perpetua. Tapi tiga-tiganya ini termasuk anak yang tidak menurut kepada orang tua. Ya, Caitlin. Ya, kepada Tuhan itu kayak autis ya. Ateis. Iya. Ateis, iya. Tidak percaya, percayanya kepada dewa-dewi itu ya. Itu. Jadi orang dianggap kafir, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tidak percaya, dia tidak percaya adanya Tuhan. Nah, itu sama. Ya, bagus pertanyaannya. Nah, ternyata ya apa yang dilakukan Santa Monica anak berdoa, berdoa dan berdoa terus. Pada akhirnya suaminya Patrisius itu bertobat. Tapi pada saat apa? Menjelang kematian. Menjelang ajalnya dia bertobat ya. Syukur kepada Tuhan dia bertobat dibaptis. Lalu 3 anaknya belum juga bertobat. Dia Santo Agustinus, masih ingat kisahnya ya, kelas 2. Tetapi usaha Santa Monica tidak gagal. Anak-anaknya semuanya akhirnya kembali kepada Tuhan. Ya, anak-anaknya pinter semua anak-anak. Pinter, mereka ini pinter. Lah, cuman mereka sayang sekali nggak percaya kepada Tuhan. Nggak membaca kitab suci itu menganggap, apa sih isi kitab suci. Tetapi akhirnya doa Santa Monica dikabulkan. Tuhan bisa menyentuh hati ketiga anaknya. Dan mereka semua menjadi orang yang terkenal baik dalam gereja maupun secara pengetahuan. Mereka cukup punya wawasan yang baik. Menulis, anak-anak penulis, ya kan? Masuk ilmuwan. Ya. Bisa nanti dibaca secara lengkap ya. Kalau sekarang waktu kita sudah nggak nututi. Nggak cukup waktu kita membahas sekarang. Oke? Anak-anak bisa membaca nanti kisahnya Santa Monica di halaman 26 sampai 28. Cukup panjang. Ya. Oke. Oke, anak-anak bisa memahami sampai di sini? Harapan? Ya. Ya, harapan yang pokoknya intinya adalah apapun yang kita doakan, harapan yang baik, kita harus usahakan. Ya, jadi nggak ada usaha yang sia-sia anak-anak. Kalau kita usaha dengan baik pasti akan mendapatkan balasan yang baik. Nah, harapan ini harapan kita kepada Tuhan. Ya, silakan berharap pada Tuhan. Kita semua percaya kepada Tuhan. Oke, ada yang mau ditanyakan ke Bu Nanda? Tidak ada. Waktu kita sudah habis. Bu Nanda akan tutup meet-nya hari ini. PR-nya adalah, tugasnya adalah halaman 29 sampai 30. Nanti kunci jawabannya Bu Nanda akan share hari ini. Mungkin sore ya Bu Nanda share ya. Mohon bersabar. Sore Bu Nanda share nanti kunci jawabannya. Tetapi anak-anak harus menjawab dulu. Pakai pensil. Nah, sekiranya jawabannya kurang tepat, nanti bisa disesuaikan sama Bu Nanda. Sambil belajar untuk persiapan PH. Jadi jangan kamu, tunggu jawabannya Bu Nanda aja deh. Nanti tinggal salin. Itu tidak membuatmu pinter, malah membuatmu makin malas. Ya, bisa? Oke, ada pertanyaan? Tugas KI 4 ada pertanyaan? Tidak ya? Semua hasilnya difoto ya anak-anak. Lalu dikirimkan. Ya. Terima kasih anak-anak. Kita tutup dengan doa. Bu Nanda yang mimpin. Siapa? Kenapa Steven? Oke. Tidak apa-apa, Bu. Oke, kita berdoa. Semuanya ambil sikap berdoa, taruh dulu, nanti dikerjakan setelah doa, kamu langsung mengerjakan tugas agama ya. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita. Iya, kenapa? Tapi
habis ini kita balik ke Pak Gatot. Oh, ada ya Pak Gatot. Oh ya, kirain Bu Nanda sudah selesai. Ya udah nanti aja setelah meet dengan Pak Gatot ya. Kirain Bu Nanda sudah nggak ada meet. Oke. Kita doa kemuliaan ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan